Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan aku di channel Daily Kamila. Nah, hari ini aku akan membuat bolu tape keju ya teman-teman. Aku akan membuat dengan cara yang semudah mungkin agar bisa diikuti oleh siapapun tanpa merasa risih dengan bahan baku ataupun dengan peralatan. Seperti video sebelumnya di bolu cake aku, cake marmer itu, aku akan buat lagi yang ini bolu tape keju dengan cara yang mudah sekali. Nah, saat ini aku sedang melumatkan tape. Aku lumatkan dengan susu kental manis ya. Nah, tape yang aku gunakan tadi 350 gram dan susu kental manisnya itu sekitar 6 sendok. Nah, ini di wadah berikutnya aku sedang siapkan 300 gram margarin, 200 gram gula pasir, dan 1 bungkus keju spread. Nah, untuk gulanya andai tidak ada timbangan, teman-teman bisa gunakan sendok. Pakai sekitar 20 sendok makan gula pasir. Dan untuk margarinnya aku pakai 1 bungkus setengah. Untuk keju spreadnya aku pakai 1 bungkus. Nah, ini aku mulai mengocok adonan margarinnya ya. Kita kocok dari speed rendah dulu, lanjut naik sampai speed tinggi. Kita tunggu sampai adonannya putih dan mengembang. Setelah adonannya putih mengembang, pucat, lanjut aku masukkan telur satu persatu ya. Telur yang aku masukkan itu telur utuh sebanyak 6 buah. Nah, setiap jeda dari telur satu ke telur berikutnya itu aku jeda sekitar 1-2 menit ya. Setelah masuk telur satu, kita kocok sampai rata, sampai merata ke seluruh adonan, baru nanti lanjut telur berikutnya. Setelah telur masuk semua, lanjut kita masukkan ya tape yang sudah kita lumatkan dengan SKM tadi. Kita masukkan secara bertahap, sedikit demi sedikit, aduk sampai rata, sampai si tapenya ini benar-benar bersatu dengan si adonan margarin dan telurnya itu. Setelah adonan margarinnya merata, mengembang, lanjut hentikan mixernya. Kita tambahkan tepung terigu sebanyak 200 gram. Atau jika ibu-ibu teman-teman tidak mempunyai timbangan, tinggal beli saja terigu 1/4 di warung, nanti dikurangi 3 sendok 4 sendok, sisanya masuk adonan semua. Atau jika punya tepung terigunya 1 kilo di rumah, ibu-ibu bisa takar pakai sendok sebanyak 16 sendok makan dengan takarannya sendok makan mucung penuh ya. Nah, sekitar 16 sendok tepung terigu lah, masukin secara bertahap 3 kali masuk. Nah, masuk pertama kita aduk sampai rata, lanjut masuk berikutnya kita aduk lagi sampai rata, pelan-pelan ya. Setiap mengaduk adonan itu tidak perlu pakai tenaga dalam, cukup diaduk sampai merata saja.
Nah, setelah selesai, adonannya sudah rata, kita tuangkan ke dalam loyang. Ini aku pakai loyang ukuran 24. Nah, konsistensi adonan itu seperti ini ya, kental, tidak cair. Di sini aku tidak pakai baking powder, tidak pakai pengembang seperti biasa. Kue-kue aku itu tidak ada yang pakai pengembang, pengawet atau apapun. Nah, konsistensinya itu harus seperti ini, kental. Jadi tidak ada kemungkinan untuk bantat. Tidak cair ya, tidak cair, adonan tidak cair, adonan kental, konsistensinya bagus. Kita tuangkan perlahan ke dalam loyang. Nanti setelah loyangnya penuh, kita ketuk-ketukan sebentar sedikit si loyang agar udara yang terperangkap dalam kuenya itu keluar dan hasilnya juga si kuenya itu rata. Nah, di sini aku sedang memanaskan oven ya. Kali ini aku pakai oven listrik dengan suhu 150 derajat. Aku panaskan selama 10 menit. Sambil menunggu ovennya panas, aku beri topping untuk kueku ini. Aku beri keju parut dan aku beri kismis. Jika tidak mempunyai keju ataupun kismis, tidak apa, rasanya pun sudah enak. Tapi jika ingin tampil cantik, menarik, apalagi untuk hantaran, bisa ditambahkan topping keju parut dengan kismis atau dengan almond atau dengan apapun. Tapi mungkin jadinya bukan bolu ekonomis lagi ya kalau sudah seperti itu, untuk mempercantik penampilan. Nah, ini aku tambahkan kismis secara merata. Kismisnya aku pakaikan di atas saja karena aku punyanya cuma sedikit, tidak cukup untuk di dalam adonannya dan tidak berpenampilan menarik jika ada di dalam adonan. Jadi ini sengaja memang aku pakaikan untuk topping aja supaya cantik. Oke, kita rapihkan, lanjut kita siapkan untuk masuk ke dalam oven. Nah, ini aku sedang atur suhu ya, aku atur ulang karena si kue ini mau masuk. Aku pakai api bawah dulu, api bawah ya, api bawah selama 30 menit dengan suhu 170. Jadi tadi aku panaskan di suhu 150, pas kue masuk itu suhunya aku taikan menjadi 170, waktunya 30 menit menggunakan api bawah saja. Api bawah saja selama 30 menit. Nah, setelah 30 menit nanti bisa kita putar-putar ya. Baru lanjut nanti menggunakan api atas. Setelah 30 menit itu baru menggunakan api atas selama 10 menit saja dalam suhu 150. Nah, ini setelah api bawah, api atas, kuenya udah matang. Hasilnya seperti ini ya, terlihat kecoklatan, cantik, kering, kuenya mengembang, dan ini tidak menggembang seperti cake marmer ya, karena dia kan agak berat karena ada tapenya ya. Tapi ini sudah terlihat mengembang cantik. Nah, ini aku pindahkan ke piring, aku balikan, bawahnya agak sedikit ada terlalu coklat ya, kiri dan kanan, mungkin karena tadi aku pas puternya itu kurang cepat gitu. Nah, ini hasilnya mulus seperti biasa. Loyang dioles margarin dan tepung tipis-tipis saja, cukup itu. Tidak membuat kue lengket di dalam loyang. Hasilnya mulus, pas dibalikan tidak ada yang pecah, tidak ada yang retak, tidak ada yang menempel di loyang. Hasilnya mulus. Nah, ini akan aku coba potong ya, gimana nih tengahnya, matang atau tidak. Nah, bismillah, aku potong ya. Nah, ini kuenya sudah aku potong ya. Aku berusaha untuk mengangkat si kue itu, tapi ternyata aku kepanasan ya. Masih panas banget soalnya. Pasti teman-teman juga melihat ada sedikit kepulan asap dari si kuenya itu. Jadi aku nggak kuat buat megang, terlalu panas. Makanya aku perlihatkan sedikit saja ya. Dan yang pasti kuenya itu matang sempurna ya. Tengahnya itu matang. Terlihat kuning, tidak ada hangus, tidak ada
bantat atau apapun. Nah, ini hasil jadinya setelah aku balikan, yang atas menjadi di bawah, dibalikan yang bawah jadi di atas ya. Nah, pinggirannya ini mulus. Alhamdulillah, buat yang mau recook silakan recook. Nanti resep lengkapnya aku tulis di kolom deskripsi. Ini cocok untuk cemilan anak-anak di rumah ataupun untuk hantaran. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.